Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh datang ke tempat ini, kita boleh masuk ke ibadah raya yang kedua. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita membawa syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Percaya bahwa kita punya Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara untuk sedetik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai sebuah karya yang mulia, Tuhan, yang mulia dalam-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu, Tuhan. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan kita mau nyatakan sekarang ku memuji-Mu, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu.
Mari jemaat dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang kami mau menyembah-Mu Yesus, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. sekarang kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. sekarang kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang setia. Oh Yesus, Engkau yang ku sembah, hanya Kau yang layak Tuhan, terima pujian. Oh Yesus, haleluya, kami memuji-Mu, Allah yang hidup untuk selamanya. Yesus, haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, kami tahu kami mengagungkan Raja di atas segala raja, sebab kami tahu Kau Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Sore hari ini Tuhan, apapun keadaan kami mau nyatakan kerinduan kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang besar, Engkaulah Allah yang besar Tuhan, Kau yang berkuasa atas hidup kami Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau, yang layak Tuhan. sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
Kami tahu kami menyembah Allah yang besar Tuhan. Sore hari ini pun Kau bertahta atas pujian kami sore hari ini Yesus. Dan Kau sendiri Tuhan yang melawat setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau pulang dengan berkemenangan. Kami pulang dengan membawa janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Engkau Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siap untuk bersorak-sorai untuk Tuhan sore hari ini. Masih ingat ya yang bulan lalu bahwa WL itu nggak perlu mengajak bersukacita, bersemangat gitu kan. Tapi ketika kita semuanya ini ciptaan baru, manusia baru, sudah sepantasnya. Ketika kita memuji Tuhan, kita pastinya bersukacita. Amin. Mari tepuk kanan kirimu. Manusia baru bukan? Mari kita berdiam dalam rumahnya Tuhan untuk kita meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawa ku lagi, bersekutu dalam damai sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Mari nyatakan kerinduanmu. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Hajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawa ku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu Tuhan. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Sebab hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku Tuhan memberitakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari nyatakan hidupku. Hidupku. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Hajarku berdiam dekat. Mari lebih lagi nyatakan hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Sungguh karya Tuhan mempesona, amin. Amin. Bapak Ibu yang mempesona dengan karya Tuhan boleh lambai-lambaikan tangannya. Haleluya. Tanda Tuhan bekerja luar biasa. Sungguh kau mempesona. Kita percaya Tuhan senantiasa nyatakan mukjizatnya bagi setiap kita, amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kita percaya Tuhan sungguh mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kita mau goyang ska bareng ya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Bapak Ibu Saudara yang gak tahu musik ska siapa? Kita mau ska bareng kayak gitu. Gampang, goyangnya tuh gampang ya kan? Mas Oref bisa? Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kita mau goyang ska bareng ya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus luar biasa. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Luar biasa. Si kecil Deo aja
sama mamanya ikut memuji Tuhan, luar biasa. Kita mau siapkan hati kita untuk kita terima taburan firman Tuhan. Kami datang sore hari ini Tuhan. Kami mau baharui setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kita mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, sebab kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, sebab kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan
oleh kuasa kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore ini, di mana Tuhan izinkan kami berkumpul di tempat ini. Itu semua karena kemurahan belas kasih Tuhan. Bukan hamba tapi Engkau Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Dan boleh Tuhan bertumbuh kami Tuhan. Dan biarlah di dalam ciptaan baru, kami sebagai ciptaan baru-Mu Tuhan, kami boleh juga memuliakan lebih Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk hormat syukur padamu saja Bapa, yang kami berikan kepadamu saja Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore ini, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkati kami semua di tempat ini Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim musik dan tim tamborin juga. Shalom Bapak Ibu. Ya. Ya, shalom. Puji Tuhan ya, sore ini hujannya sempat ngeprank beberapa kali. Tadi ada yang sempat kehujanan. Saya tadi sama istri sampai di sebelum pasar gede itu sempat bingung Bapak Ibu, karena terus banget kita pakai mantol. Pas saya pakai mantol, tahu-tahu langsung panas saudara. Itu luar biasa sekali. Ya bersyukur ya bisa terang juga ya. Tapi juga keprank. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudari. Ya, hari ini kita tetap masih dalam tema kita Live in Harmony. Jadi tetap di dalam pendamaian dengan Allah. Kita percaya untuk sore ini ada hal yang luar biasa yang kita juga tangkap Bapak Ibu Saudari. Kita percaya juga dalam kita menjadi manusia ciptaan baru. Hal-hal yang lama yang mungkin tidak berkenan dan kurang berkenan kepada Tuhan juga sudah kita tinggalkan. Sudah mulai kita geser. Karena prioritas kita adalah Kristus, katakan amin. Nah, oke Bapak Ibu, kita buka dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, sudah, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan apa? Amin. Hal-hal yang lama sudah berlalu, saudara-saudari. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Sebab itulah jikalau barang seorang hidup di dalam Kristus, maka ialah kejadian yang baru. Maka perkara-perkara yang lama sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit, saudara. Jadi ini sedikit saya akan kilas, saudara-saudari. Kita saat sudah mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu karena kasih-Nya ya. Bukan karena kita memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, katakan amin ya. Nah, di situ maka seluruh apa yang di dalam diri kita mulai diperbarui sama Tuhan, saudara. Dan di situ kita sudah mulai pelan-pelan yang dulunya kita masih seringkali ngeboti dosa. Kita seringkali masih bercengkraman dengan dosa. Kita masih terikat dengan dosa. Mulai kita akan hempaskan itu, saudara. Bukan kita, tapi kemuliaan Tuhan yang menghempaskan. Belas kasih Tuhan yang mulai memerdekakan kita. Jadi jangan pernah kita merasa dan kurang pede, atau saat kita ke gereja persekutuan kita kurang pede. Enggak. Yang melayakkan kita itu Tuhan, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Amin. Ya. Saya langsung ke poin pertama. Manusia lama adalah seteru Allah. Ya. Kita langsung buka dalam Roma 5 ayat 10. Saya akan baca, Bapak Ibu Saudara mendengarkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Adam dan Hawa itu, saudara-saudari, tereliminasi dari surga. Dan saat itulah manusia berseteru dengan Allah.
karakter manusia yang memberontak dan ngeyel, tidak patuh dan tidak taat dengan Tuhan, akibatnya manusia harus mengalami dampak kesalahan itu secara berat. Saya katakan, Adam dan Hawa dulu bisa mengalami perjumpaan dengan Allah enggak? Bisa enggak? Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ngobrol enak gitu kan. Tapi begitu ya Hawa itu tidak taat dan juga Adam tidak taat, akhirnya apa? Terseret dosa. Dan mereka berdua mengalami kegagalan. Mengalami apa? Kegagalan yang luar biasa. Sehingga apa? Dia dikebaskan Tuhan. Mereka mengalami yang namanya keruntuhan secara hidup, saudara. Keruntuhan yang luar biasa. Nah, Kejadian 3 ayat 23 berfirman, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ini salah satu akibat apa? Adam dan Hawa berbuat dosa. Yang dulunya enak tinggal metik buah, yang dulunya enak tinggal apa? Makan enak, semua serba tersedia. Tapi karena jatuh dalam dosa ini harus rekoso, harus apa? Berjuang, saudara-saudari, Bapak Ibu. Harus mengalami yang tidak enak, tidak nyaman. Apa yang Hawa itu jatuh dan berakibat apa kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama, melahirkan dengan kesakitan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi itulah saya katakan, setiap dosa itu pasti ada yang namanya konsekuensi, Bapak Ibu Saudari. Pasti ada. Tapi apa Bapak Ibu? Saya katakan, setiap seringkali kita berpikir kita berbuat dosa, mesti ada yang namanya sinyal dalam hati nurani kita. Tek, ojo buat lakukan. Pasti ada enggak? Kalau kita sudah di dalam Tuhan, itu mesti Tuhan itu memberikan sinyal. Karena itu ada karya Roh Kudus yang luar biasa. Nah, sebenarnya saya yakin Adam dan Hawa saat itu apa? Sudah ada sinyal juga. Tapi karena penasaran, karena apa? Mungkin mencoba-coba dan kalah dengan nafsu, Adam dan Hawa akhirnya memilih untuk tidak taat kepada Allah. Ya, di sini saudara. Karakter yang belum sepenuhnya percaya kepada Allah telah memilih mendengarkan bisikan ular daripada menuruti perintah Allah sendiri. Iblis itu menyesatkan. Dan kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena buah dari penasaran ketidaktaatan tadi lebih memilih nafsu penasaran. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini yang ayat yang sebenarnya saya katakan ular itu menipu ya. Pas Hawa itu mungkin jalan-jalan ya. Semua ini boleh aku makan, tapi tidak untuk itu. Tapi ular bilang apa? Gak apa-apa. Ular mencoba untuk membujuk, gak apa-apa. Kamu tuh sekali makan tidak akan mati. Hawa penasaran gak sama buah itu? Penasaran gak? Kira-kira penasaran gak? Penasaran. Sedep banget ya. Kok kita rasanya kok buah itu kok menarik sekali ya. Nah, dari itu saudara-saudari mulailah menuruti nafsu kedagingan itu. Dan akhirnya Hawa jatuh dan juga menyusul Adam, saudara-saudari. Dosa yang sudah timbul ke Adam dan Hawa itu melemahkan iman manusia, timbul kecemasan, kegelisahan, dihantui rasa bersalah. Seperti kita saudara Bapak Ibu, saat kita seringkali berbuat dosa, berbuat salah, akan timbul apa? Cemas, betul enggak? Takut, betul enggak? Karena apa? Buah dari apa itu tadi? Dosa, betul enggak? Saat kita berbuat dosa, apalagi kita sudah mengenal Kristus, itu mesti ada yang namanya takut. Ada yang namanya khawatir, rasa bersalah. Nah, itu sudah tidak enak. Buah dari dosa itu pasti tidak enak. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu Saudari, mungkin pas kita bekerja, pas kita kuliah, pas kita sekolah, dimanapun berada, Roh Kudus selalu menuntun kita. Amin. Nah, tapi seringkali manusia tidak pernah luput dengan namanya kesalahan. Nah, disitulah saudara fungsi di mana sebagai manusia ciptaan baru, kita bisa selalu meminta Tuhan, meminta Roh Kudus untuk mengontrol hidup kita. Sehingga apa? Kita dijauhkan dari dosa. Nah, kita buka dalam
Roma 3 ayat 25, saudara-saudari. Roma 3 ayat 25. Ini adalah di mana Yesus adalah jalan pendamaian, di mana di saat Allah telah mengusir dan telah memberikan sanksi kepada manusia dan berseteru, di situ Allah mulai untuk menepati janjinya, dan di situ belas kasih yang luar biasa. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Allah dengan penuh kasih karunia dan melalui kesabarannya menahan penghakiman dengan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan manusia sebelumnya, sehingga semua orang yang percaya pada anaknya akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudari, kira-kira setelah dosa, setelah mungkin ribuan tahun ya dosa, belas kasih Allah ini besar enggak? Besar enggak? Luar biasa, saudara-saudari, Bapak Ibu. Saya katakan, saudara-saudari, bahwa Allah itu tidak tega. Kasih itu luar biasa. Kalau sudah katakan, kalau mungkin Allah wes hilang kesabaran mungkin satu ya, enggak ada yang bisa kita ngomong tentang surga. Tapi ini katakan loh, menahan. Allah itu menahan amarahnya, penghakimannya. Untuk apa, saudara? Agar kita itu tetap selamat. Karya Tuhan itu adalah karya penebusan yang luar biasa. Kira-kira kematian yang dulu saya masih ingat yang disampaikan Mas Nunus ya. Karya terbesar yang sudah tidak ada lagi, karya yang terbesar itu hanya karya salib. Intinya itu. Tidak ada lebih hal yang luar biasa dibanding karya salib. Tidak ada lebih yang besar di dunia manapun dibanding karya keselamatan lewat Yesus di salib. Katakan amin. Dan di situ, saudara-saudari, Bapak Ibu, saya katakan jembatan keselamatan manusia ke Allah terbuka kembali. Yang dulunya terputus, yang dulunya terngiang-ngiang, yang dulunya tidak mungkin lah manusia bisa kembali lagi, bisa diselamatkan. Di situ Allah membuktikan panjang sabar, panjang luar biasa, paling dahsyat, paling semuanya lah buat Allah yang terbaik lah. Kita manusia sekuku irengnya ibaratnya sekotoran gumpalannya enggak ada, saudara. Kita itu melayani Tuhan, kita itu menjadi WL, memimpin pemain musik, melayani Tuhan dalam bidang apapun, itu semua karena kasih, kemurahan dan kehormatan. Jadi kita tidak bisa membanggakan setiap kebaikan kita, saudari. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu saudara-saudari datang ke gereja, biar aku diselamatkan, datang ke persekutuan biar aku mengalami lebih karya keselamatan sehingga aku dijamin. Enggak, tapi jaminan itu di saat apa? Bapak Ibu percaya dan dari hati dan mulut percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ karya keselamatan terjadi. Amin. Dan dosa-dosa yang mencengkrama, dosa-dosa yang mengikat tentang tidak selamat, tentang hal-hal yang lalu sudah mulai diperbarui, kita menjadi ciptaan baru. Dan di situ Allah mulai menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu nyata. Itu Bapak Ibu Saudari. Nah, istilah pendamaian digunakan dalam berbagai ayat untuk menjelaskan apa yang telah dicapai Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebagai contoh di dalam Roma 3 ayat 24-25. Orang percaya pada Kristus telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saya katakan, saudara-saudari, Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang itu enggak main-main loh. Itu sudah
nabi-nabi zaman dulu, nabi-nabi yang istilahnya sebelum Yesus datang itu sudah menubuatkan tentang karya keselamatan. Dan Allah saat mulai menepati janjinya, mulai menepati setiap hal-hal yang sudah direncanakannya, digenapi saat Yesus lahir. Dan apakah ada karya keselamatan selain kepada Kristus? Saya mau katakan, ada enggak? Enggak ada loh. Di luar sana pahala bisa menyelamatkan, itu pengajaran di luar. Di luar sana pahalamu semakin besar, kamu akan semakin diselamatkan. Di luar sana kebaikanmu semakin besar, kamu akan semakin masuk surga. Tapi tidak dalam kita, dalam Kristus. Karena apa? Karya Kristus, keselamatan itu gratis, free. Katakan amin. Di luar sana kamu berbuat baik, kamu semakin beribadah, kamu akan memperoleh surga. Saya katakan, bayi ceprot, remaja, pemuda, sampai orang tua, sampai sepuh punya cucu meninggal, kejahatan sama kebaikan banyak mana? Pasti kejahatan. Melek motornya ke HP tek. sudah berpikir lain-lain saudara. Wah piye ya? Yang dipikirkan mungkin pacar kita dulu gini, bangun tidur lagi ngopo ya, gitu kan? Itu udah berbuat dosa loh. Karena apa? Bangun tidur nggak memikirkan Tuhan dulu, tapi apa? Bangun tidur nggak berdoa dulu, tapi apa? Nyekel HP dulu. Nggak bisa. Loh, kalau nyekel HP dan langsung dalam kepengen apa ya? Mungkin ada firman atau baca apa saat teduh, tapi itu it's okay no, enggak apa-apa lah. Tapi kalau langsung bangun tidur, wah kerjaan gue ya, wah sekolahku ya, nah. Tapi Yesus itu mengajarkan saat kita bangun tidur memulai kehidupan itu kita harus apa? Datang kepada Bapa, amin. Nah kadang dosa itu kecil pun tetap dosa, kecil besar tidak ada, dosa itu tetap dosa. Makanya apa? Di dunia ini tidak ada yang kebaikan yang membawa kita ke surga, nggak ada. Sering kita tidak bisa dibatasi oleh apapun saat menyembah Tuhan. Saat kita sudah masuk di dimensinya Kristus, di situ kita bisa seleluasa mungkin bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya apa? Saat kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan secara intensif, secara lebih, kita bisa menekan agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, di sini Bapak Ibu Saudari, sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu Saudari, saat kita sudah menjadi ciptaan baru, yuk kita benar-benar lebih mempersembahkan, mendedikasikan hidup kita lebih ke Tuhan. Nah, sekali lagi hidup sebagai ciptaan baru ya Bapak Ibu Saudari. Di sini hidup dengan, ini yang poin ketiga, hidup dengan memberi diri kepada Tuhan. Nah, poinnya, pertobatan berarti mengerjakan keselamatan kita setiap hari dan menjadi gaya hidup orang percaya. Pertobatan akan terus menyempurnakan gambar Allah di dalam diri kita menjadi semakin serupa Allah atau Kristus. Dan pada akhirnya kita menyatu di dalam Allah oleh anugerah Allah. Apakah saat kita menjadi ciptaan baru, kita memakai baju mungkin seperti zaman nabi-nabi dulu? Enggak lah ya. Ataukah kita menjadi ciptaan baru, kita harus setiap hari di pelatarannya Tuhan menyembah Allah? Enggak. Apakah menjadi ciptaan baru, kita harus setiap kali, pokoknya setiap detik, kita doa dengan mata tertutup seperti itu? Orang mangan, orang ngombe, wah luar biasa saudara. Enggak. Tapi di mana apa saudara-saudari? Kita menjadi ciptaan baru itu menyatu di dalam gambar diri Allah juga. Dan kita mengerti akan kebaikan Kristus. Otomatis apa? Perbuatan kita, kehidupan kita itu bisa kita dedikasikan lebih untuk Tuhan. Katakan amin. Sudah sepantasnya saudara kita seperti itu. Jadi jangan berpikir, wah aku kilo bayar harga, aku kilo berbuat melayani Tuhan lebih daripada yang lainnya. Nah itu sudah mulai sombong. Saya itu lebih bisa daripada yang lainnya sebenarnya. Saya itu lebih mampu, lebih ini, lebih itu. Itu kesombongan. Nggak sepantasnya, kita nggak bisa apa-apa saudara.
Rasul-rasul zaman dulu tuh lebih dahsyat lah. Kalau kita ngomong masalah pelayanan, tapi apa? Mereka hidupnya benar-benar sudah tidak menginginkan pengakuan. Enggak. Paulus itu enggak sudah meninggalkan apa? Bagi Paulus selain Kristus itu adalah sampah. Hello. Kuliahmu, pekerjaanmu, aktivitasmu, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Jadi sudah saatnya saat kehidupan kita mengalami perjumpaan, mengalami pendamaian dengan Allah, berarti dimensi kita sudah masuk di dalam Kristus. Dan apapun yang saudara-saudari Bapak Ibu kerjakan, itu semuanya juga untuk Kristus. Amin. Itu. Mungkin saya katakan Bapak Ibu, hal-hal yang seringkali membuat kita tergoncang kalau sudah diberhadapkan dengan problema, nyuwun sewu ya, masalah materi, uang. Karena kita tidak memungkiri kalau sudah diberhadapkan dengan masalah keuangan, uang dan uang. Allah pun kadang kita rodok pinggir ke sidik. Nyuwun sewu ini. Betul enggak? Kalau sudah diberhadapkan dengan uang, ngusik, bagi piye? Aku ora iso apa-apa nek ora enggak harus mendapatkan uang ini, aku enggak bisa apa-apa, aku harus mendapatkan uang ini dulu. Saya katakan Bapak Ibu saudari, jangan sampai ada hal-hal di luar kehidupanmu kita menjadikan prioritas hormat untuk selain Kristus, jangan. Itu akan menjadikan hidup kita lemah. Itu akan menjadikan hidup kita mulai tidak berharga kembali. Bekerja ya tetap boleh. Itu bagus sekali sudah. Semua orang harus bekerja. Sekolah, kuliah boleh. Tapi jangan sampai kita terseret dengan arus kita mulai meninggalkan Tuhan atau sedikit, bukan meninggalkan ya, menyampingkan sedikit Tuhan. No. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini. Nah, yang kedua, hidup dalam pertobatan. Saya katakan sekali lagi saudara-saudari, saat kita menjadi ciptaan baru, setiap hari hidup kita dalam pertobatan. Amin. Setiap hari, setiap detik, setiap saat. Karena saat Kristus sudah menjadi juru damai, mendamaikan kita dengan Allah, itu setiap juga hari kita mengalami pendamaian juga dengan Allah. Jadi jangan pernah berpikir, aku tak berbuat dosa seminggu nanti aku baru bertobat. Bertobat. Nah, ini ngeri saudara. Aku tak berbuat dosa apa-apa lah. Pelan-pelan dosa kecil-kecil tak kumpul nanti. Oh enggak seperti itu konteksnya saudara-saudari. Tapi apa? Setiap hari kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan juga. Setiap hari kita mengalami pertobatan dengan Tuhan. Itulah ciptaan baru. Jadi bukan ciptaan baru itu kamu mulai berpikir pelayananku semakin besar berarti aku berhasil menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. No. Tapi di mana kita mulai hidup mengerti kehendak Tuhan. Kita mulai hidup mengerti arti memuliakan nama Tuhan sesungguhnya. Di situ poinnya saudara-saudari. Kemarin beberapa minggu yang lalu ya, tanggal 13 ya Bapak Gembala. Kita di rapat ya serapat lah di Salatiga semalam tuh. Konteks pas Bapak Gembala tentang khotbah ini tentang life harmony juga tentang ciptaan baru dan dimensi Kristus ini, saya katakan wah beda banget saudara, terus terang saya mau piye ya Tuhan, aku ramudeng ini gak ngerti Bapak Gembala saja lah, pasti beliau udah memahami tahu. Tapi saya mungkin Om Iwan, Pak Iwan, Pak Daniel Kak, mungkin Pak Heri juga, kita sempat ngalamin bingung. Tapi apa? Kita percaya bukan kita yang mampu, tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus kali ini. Saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudari, tapi kita percaya di saat ada hal menjadi di mana kita melangkah menjadi ciptaan baru Tuhan, di situ dimanapun berada, kapanpun berada, di waktu kapanpun berada, kita bisa memuliakan Allah lebih. Dan apa? Dosa-dosa yang lama sudah mulai meninggal. Yang dulunya maaf masih kekanak-kanakan, gampang mutungan gitu kan, podo-podo karo pelayanan, jik nesu-nesunan,
ngambek-ngambekan, wah kayak ngene kok, kayak aku nek karo tim aku ora cocok semua aku. Mulai mutung, ini mulai diperbarui Saudara. Dibalurkan sama Tuhan. Ini juga termasuk saya dulu gitu kan. Ini pedang mata dua Saudara. Jadi wah aku nek eneng kae aku ora teko, males aku. Wes gak coba yo gereja reneng si A kae mesti luar biasa. Enggak, Saudara, enggak. Seperti itu konsepnya Saudara. Tapi apa? Wajibnya apa? Ya udah, kita mengampuni, kita ngikuti kehendak Tuhan aja. Kalau memang seperti itu ya sudah, kita tetap doakan, kita deketi kalau salah satu seperti itu. Karena apa? Jangan pernah diri kita merasa lebih benar. Jangan pernah di antara diri kita merasa lebih hebat, lebih mampu. No. Tapi apa? Di sini semua kita duduk itu kemurahan Tuhan. Kita duduk karena belas kasih Tuhan dan sudah didamaikan dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo bersama-sama Bapak Ibu Saudari mulai untuk apa? Menjalin juga yang baik antara juga ke sesama pelayan Tuhan, keluarga Tuhan di MCC. Kalau ada mungkin sedikit hal yang tidak enak juga, langsung seperti firman Tuhan, 4 mata kita ketemu, kita minta maaf dulu. Sama-sama minta maaf aja. Sehingga apa? Ada harmoni. Amin. Ada apa ya? Kemesraan gitu loh. Ya semua pastilah, saya di sini semua pasti melakukan kesalahan. Bapak Gembala, saya semuanya di sini pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi apa? Oleh kemurahan belas kasih Tuhan, kita menjadi dilayakan kembali. Mulai apa? Saling bergandeng tangan, rangkul lagi. Kemarin pas kita rapat doa pengurus, wah panitianya sama lagi itu kan, Bapak Gembala pernah bilang, ini berita baik bisa apa berita buruk saya tidak tahu ya. Tapi kita juga adik, wah mikir lagi nih saudara. Mikir lagi, apalagi Pak Heri sebagai ketua, Pak Pendeta Heri ya, sebagai ketua beliau. Wah luar biasa, saya yakin. Wah apa yang harus, tentunya dana yang pertama ya, paling sangat kita harus kerjakan dana ya. Tapi ya sudah kita melangkah. Kalau kita percaya, ya wes maju aja. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Itulah yang membedakan. Kalau cipta masih lama, kita hidup dalam dunia orang lama, kita masih mikir gini. Wah, iso apa ora ya? Aku ngedol apa ya? Ngedol tanah, ngedol omah, dana sakmono gedene puluhan juta, apa gadek gini, gadek gitu nah. Itu pikiran lama. Kalau kita dalam manusia baru, kita sama-sama bergandeng tangan berdoa. Tuhan, kita tetap berusaha, tapi semuanya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang memberi. Amin. Karena kita apa? Ini semuanya retreat, Paskah, Natal, semua kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau di dalam pekerjaan Allah juga kita tidak bisa berdamai dengan orang-orang sekitar juga. Kita belum mengalami pendamaian, masih kadang kita masih hati kita masih mangkel. Mbok yo iso aku ngono, sing ngono tok nyon sewu. Wah aku yo iso WL gur ngono tok. Aku mbok iso main musik ngono. Wah aku yo mbok iso kayak Mas Lulus ngopraksike kayak gitu. Nah ini hati-hati Saudara. Kalau sudah mulai berpikir itu hati-hati. Wajib kita mengalami pertobatan dulu sama Tuhan. Karena apa? Hal seperti nanti akan pelan-pelan akan berogoti dan akhirnya apa? Mulai uangnya kembali timbul lagi. Dosa itu timbul dari apa ya? Mulai ada iri, dengki, merasa bisa. Itu mulai situ mulai mecah belah. Lah roh perpecahan akan di situ. Sehingga apa? Ya wes. Datang ke gereja, datang ke oikos, tidak dapat apa-apa. Dapatnya iri, dengki. Datang ke gereja, ya wes aku datang wong wis wajib daripada engko nek dilihat orang datang. Dilihat ketok piye, ya wes aku tak teko wae. Aku yo mau nek dijebot cah cilik kok, gitu kan. Aku tak teko wae. Ini hati-hati Saudara. Ayo. Benahi dulu motivasi apa yang harus kita ketahui dulu. Sebagai ciptaan baru, kita sudah mulai legowo. Legowo dalam Tuhan. Itu gampang ngomongnya tapi wangel Saudara. Kalau di dalam Kristus kita dimampukan Roh Kudus, amin. Legowo dalam Tuhan itu wangel sekali Saudara. Tapi bahkan saya nggak mengatakan ya, pendeta-pendeta pun, hamba Tuhan pun, semuanya kalau dikatakan legowo bener-bener legowo dalam Tuhan, legowo ing Gusti itu bisa di depan baik, wah halo ya salaman gitu kan, puji Tuhan,
luar biasa. Halo, salaman guyu, ning kene iso guyu saudara. Ini ditarik ini bisa. Tapi ning hati ngopo? Dadak ketemu iki. Mau jadi aku meh melengos ra meh ketemu dadak dijak salaman ngopo. Nah, ini Bapak Ibu. Ayo saudara. Hal-hal seperti ini kita mulai apa? Ya kita mau hindari, kita mau singkirkan itu. Utama kita prioritas harmoni in life. Life in harmony saudara. Mati HP saya saudara, bentar saudara. Ya. Oke Bapak Ibu. Penutup nanti disambung Bapak Gembala aja. Benar, kok macet Bang? Orang macet. Yes. Ciptaan baru adalah suatu hal yang menakjubkan. Dibentuk dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya dan untuk kemuliaannya. Sekali lagi saya akan baca. Ciptaan baru adalah suatu hal yang menakjubkan. Dibentuk dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya dan untuk kemuliaannya. Katakan apa? Amin. Nah, di sini saudara, semua aspek kehidupan kita saat kita sudah mengalami pendamaian bersama Yesus, itu kita semua diperbarui. Betul enggak? Model pikiran kita, nafsu kita, hati kita. Dulu sebelum saya sudah melayani, saya sudah melayani Tuhan, tapi apa? Saya masih belum diperbarui karena apa? Saya masih mementingkan barang antik daripada Yesus, saudara. Ini terus terang saudara, jujur. Saya lebih mementingkan barang antik daripada Yesus. Saya diberi tugas di salah satu gereja. Pada saat itu ada seorang bilang, "Mas, ini aku punya radio tahun segini, tahun 1920. Kamu ambil." Padahal saat itu saya harus melayani Tuhan. Saya lebih memilih mengambil radio. Di situ saya katakan, itu adalah nafsu saya, saudara. Dan saya gagal. Iya, saya gagal saat. Karena apa? Saya lebih mengutamakan radio antik daripada Tuhan. Ini tahun 2014 lah, 15 saya sudah sangat lama. Tapi di saat kita mulai diperbarui, bukan aku tak memperbarui pikiranku, aku tak menjadi dewasa, bukan. Tapi di saat kita benar-benar konsisten hidup di dalam lingkup dimensinya Tuhan, semuanya akan diperbarui. Otak kita, pikiran kita, cara berpikir kita, semuanya mulai pembaruan yang luar biasa. Amin. Semua lini, semua aspek kehidupan kita, semuanya diperbarui sama Tuhan. Itu menjadi ciptaan baru. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudari, mengalami pendamaian dengan Tuhan. Monggo Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan Januari sampai dengan bulan Juni kita akan terus belajar untuk mengerti, untuk bisa memahami sebenarnya bagaimana kita masuk dalam dimensi yang baru. Dan memang untuk bisa memahami hal ini memang kita perlu membuka pikiran, membuka hati kita. Nah, tetapi nanti pelan-pelan kita akan dimampukan. Tadi pagi ada sesuatu hal yang saya sampaikan, tetapi nanti saya simpan dulu. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara minggu yang akan datang dulu ya. Akan saya rapikan saja, karena tadi pagi di sana ada papan tulis. Saya bisa tuliskan di papan tulis. Di sini kan tidak ada papan tulis. Jadi nanti saya rapikan dulu saja. Minggu depan di ibadah gabungan saya akan sampaikan pembahasan itu. Tapi malam hari ini saya mau memberikan penegasan pada Bapak Ibu Saudara. Kita buka dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Kita buka sebentar sebelum nanti kita akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab masing-masing. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, dikatakan bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan sebentar. Alkitab kita terjemahan baru, ada sesuatu yang tidak tersampaikan di ayat ini. Yang kata-katanya mungkin terserap begitu. Terserap artinya tersembunyi. Tetapi kalau kita buka di terjemahan-terjemahan yang lain, khususnya yang diterjemahkan secara langsung, seperti Alkitab terjemahan lama itu diterjemahkan secara langsung dari bahasa aslinya, diterjemahkan langsung, tidak dihaluskan, tidak ditata untuk sesuai dengan ejaan yang disempurnakan begitu ya, di terjemahan lama, di terjemahan Indonesia Literal Translation begitu, itu jelas kata yang hilang itu muncul. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-19 di terjemahan lama. Mas Nunus punya enggak terjemahan lama? Enggak ada. Bapak Ibu Saudara yang Alkitabnya, sabdanya sudah mendownload terjemahan lama bisa dibuka. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 tapi terjemahan lama. Sudah ketemu? Yang Alkitabnya punya terjemahan lama, TL, sudah ketemu? Yang sudah ketemu bisa dibaca bersama-sama dengan saya ya. 2, 3. Karena Allah di dalam Kristus itu adalah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri, serta tiada menghitungkan dosa mereka itu. Nah itu kata yang hilang di terjemahan baru. Memperhitungkan dosa mereka ke atas mereka. Nah kalau di terjemahan baru kan gak ada. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi kalau mau diartikan sesuai dengan terjemahan yang lama itu berarti dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka kepada mereka. Anggap Bapak Ibu, jadi dosanya Mbak Asih itu ditebus Tuhan dengan cara dengan tidak memperhitungkan dosanya Mbak Asih kepada Mbak Asih. Tapi dosa itu tetap diperhitungkan Bapak Ibu. Ya, dosa kita itu tetap diperhitungkan, bukan Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka terus sudah gitu ya. Terus tak anggap. Seperti saya misalkan berhutang pada Pak Ruli. Saya berhutang 50 juta kepada Pak Ruli. Lalu Pak Ruli bilang sudah Pak Daniel 50 juta tidak usah dibayar. Itu hutangnya hilang? Hutang saya 50 juta itu hilang? Enggak. Tetap dibayar. Siapa yang bayar? Ya Pak Ruli sendiri kan. Pak Ruli berarti kan uangnya kehilangan 50 juta, sudah. Dan dianggap lunas, berarti aku ya wis lah, sudah. Tapi tidak hilang. Nah, Kristus itu menjadi pendamai kita dengan cara dosa-dosa itu tidak diperhitungkan kepada kita, tetapi diperhitungkan kepada Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa membantu dari ayat ini mengenai tema kita? Bisa membantu apa toh? Memahami bahwa Bapak Ibu Saudara masuk dalam dimensi yang baru itu semata-mata karena dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh Kristus Yesus. Itu dimensi yang baru. Jadi tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa merasa sombong. Karena segala sesuatu itu berasal dari Allah dan karena perantaraan Kristus Yesus. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada satupun Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau saya mau bilang sesuatu hal yang sifatnya berlimpah-limpah dalam kehidupan kita itu cuma satu, dosa dan pelanggaran. Itu berlimpah-limpah kita. Tapi kekayaan enggak. Kebaikan enggak, minim kita. Apa yang berlimpah-limpah dalam hidup kita? Cuman dosa dan pelanggaran. Mau bangga dengan dosa dan pelanggaran? Tidak. Oleh karena itu Kristus menjadi objek Allah memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Makanya kalau kita mau ingat, ketika Kristus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, ya Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan apa tuh itu? Cawan murka Allah. Yesus bilang nih Isa, lewat wae, enggak usah. Gitu kan. Apa itu cawan murka Allah? Akibat dosa, relasi manusia dengan Allah itu terputus. Nah itu murka Allah. Murka Allah adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Yesus ingin cawan itu berlalu.
tapi dia tetap harus meminum cawan murka Allah itu. Kapan Yesus meminum cawan murka Allah? Ketika dia berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu adalah momen Yesus meminum cawan murka Allah. Kenapa? Karena Yesus yang biasa memanggil Tuhan, ya Abba, ya Bapa, kali itu dia harus memanggilnya Eloi, Eloi. Apa itu? Allahku, Allahku. Biasanya manggilnya Bapa, hubungannya erat, tapi hari itu Yesus memanggil Allah Bapa dengan sebutan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu keterpisahan Bapak Ibu Saudara dengan Allah dibayar sama Tuhan dengan cara dosa pelanggaran kita ini akhirnya ditanggung Kristus di atas kayu salib. Jadi bukan berarti dosa pelanggaran kita hilang loh Bapak Ibu, tapi dibayar oleh seseorang. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tanpa memahami hal itu, kita akan kesulitan masuk di dimensi yang baru. Kita akan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Ya, terakhir, Mas Nunus buka 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terakhir ya. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara perhatikan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan mungkin bisa hidup saleh tanpa anugerah Tuhan. Jadi kalau misalkan seorang Pak Ruli ini mau hidup saleh, maka harus dengan kuasa ilahi yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga Allah menyiapkan di dalam diri kita ini segala sesuatu yang berguna. Apa itu? Ada iman. Apa itu? Ada suara hati Roh Kudus. Apa itu? Semua hal-hal itu disiapkan Allah dalam hati kita sehingga kita bisa hidup saleh. Jadi hidup saleh tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa anugerah Allah. Jadi memahami bahwa dosa kita dibayar lunas oleh Kristus, bahwa kita hanya bisa selamat karena kasih karunia itu penting supaya kita bisa hidup saleh. Karena untuk bisa hidup saleh, Bapak Ibu Saudara memerlukan anugerah Allah. Gak bisa dengan cara yang lain, dengan kekuatan kita sendiri, gak bisa. Maksudnya gimana? Gampangannya begini. Apa misalkan? Dosa yang sering kali kita lakukan. Apa yuk? Bohong. Oke. Kalau kita mau niatin bohong, kita mengingat anugerah Tuhan bahwa dosa pelanggaran saya itu harus membuat seseorang meregang nyawa di atas kayu salib, yaitu Kristus. Kita nggak akan berani berbohong. Nggak pantas rasanya kita berbohong. Tapi kalau kita mengendalikan diri kita dengan kekuatan kita sendiri, saya mau belajar nggak bohong, wah susah. Tapi kalau setiap kali kita mau bohong, atau kita bohongnya yang jelas lah misalkan ya, yang nyata gitu. Mas Gren mau bohong sama Mbak Irma sebagai istrinya, main delik-delik gitu, mau bohong nih. Tapi ketika mengingat, lalu Yesus aja meregang nyawa di atas kayu salib karena ketidakbenaran saya, maksud saya masih mau seperti ini? Ayo, masih bisa? Nggak bisa Pak. Tapi kalau kita cuma mengendalikan nafsu kita dengan kekuatan kita sendiri, kepleset terus pasti. Makanya kita perlu anugerah Allah. Itu kuncinya. Itu aja sudah. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup. Wajan di tangan saya itu cuma bisa jadi sumber suara, tengklonrang, nggak bisa buat apa-apa. Tapi wajan di tangannya Chef Zuna itu bisa buat masak sesuatu yang enak, betul? Motor di tangan saya, ya wes akhirnya tekor pasti. Wong saya nggak bisa ngerawat motor. Tapi kalau motor di tangannya Mas Yonat, wah jadi bagus, kinclong kayak. Karena di tangan orang yang tepat, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, paku di tangan tukang kayu itu bisa bikin mebel. Betul ya Pak Daniel ya, Pak Ruli? Mebel itu kan membutuhkan paku. Tapi paku di tangan Kristus itu membayar dosa-dosa kita. Paku yang tertancap di salib itu membayar lunas dosa-dosa kita. Tergantung di tangan siapa. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu sudah tepat di tangannya Tuhan. Itu dimensi yang baru. Jangan tinggalkan Kristus untuk kembali ke dimensi yang lama. Gimana hidup saleh? Butuh anugerah. Tanpa anugerah tidak bisa. Selalu ingat Yesus meregang di atas kayu salib itu. Dia harus menanggung keterpisahan dengan Allah.
demi kita yang terpisah ini bisa kembali dengan Allah. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20 bilang apa tadi? 20 apa 21 ya? 21 ya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya telah menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibenarkannya. Ayat ke berapa Mas Nunus? 21 ya. Ya. Boleh ditampilkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lah ini pendosa, pendosa. Kita semua lah pendosa. Tapi Kristus bilang sama Tuhan, Bapak, apa sih? Nek Esau ndak usah lah gitu. Tapi Papa bilang, kalau kamu ndak mati di atas kayu salib, ini manusia sekian banyak ini yang harus binasa. Nggih ampun. Apa namanya? Biasanya orang bilang, kehendakmu jadilah. Nah gitu kan, sudah. Demi saya dan saudara, bisa nanti akhirnya bertemu muka dengan Allah. Itu yang harus menjadi pasak, harus menjadi patok hidup saleh kita. Bukan karena usaha kita, tetapi menyadari. Ya. Seorang Yona berusaha dengan kekuatan sendiri, ya mas, sudah mas. Meluncur prosotan menuju neraka. Tapi kalau mengingat, aku yang kayak gini aja kok ditebus oleh Raja segala raja. Mana aku mau pantas, mana aku mau mengecewakan Yesus, endaklah. Nggak sampai hati gitu. Ya, itu kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Main musik boleh maju ke depan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagimu Tuhan, bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena kasih-Nya, kita ditebus hanya oleh karena anugerah-Nya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita memberi diri kita memberi hidup kita bagi hormat dan kemuliaan-Nya. Datang pada Tuhan, dan mari kita menyerahkan hidup kita dipakai oleh Allah sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kita mau naikkan refrennya, bagimu. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Yoto akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu,
genapi seluruh rencanamu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada akhir ibadah malam hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kepada kami supaya kami boleh menjadi manusia-manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan kami yakin yang baru sudah ada dan sudah ada di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu yang telah membentangkan kuasa firman-Mu. Pakai lebih hari lebih heran, pakai pelayanannya Tuhan, memberkati setiap apa yang beliau lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan curahan berkat pada beliau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini, kami yakin dan percaya juga kami semua adalah ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami mau belajar menjadi hidup yang baru Tuhan. Kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu saja, tapi kami mau belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan harapan yang kami panjatkan kehadirat Engkau. Semuanya Tuhan kami perlaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita. Saya mengundang kepada yang bertugas untuk mempersiapkan diri dan kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami terima malam hari ini. Jika sebentar kami mau memberi persembahan dan sebagian dari keuangan kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang melayakkan setiap persembahan kami, kiranya dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin dalam pelayanan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang sucikan dan layakan. Haleluya, amin. Yakin
memuji Yesus selamanya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan berikut saya sampaikan info sepekan MCC. Hari Senin pukul 6 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Selasa atau hari Rabu pukul 6 ada oikos. Hari Rabu pukul 10 ada acara Kristal, program GKI MCC yang bekerja sama dengan Radio Immanuel. Diharapkan seluruh jemaat yang longgar waktunya bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut WA juga ya Bapak Daniel ya, nomornya sudah di-share di grup. Kemudian hari Kamis, besok Kamis ada latihan pukul 6 di Maestro. Kemudian hari Jumat pukul 6 ada menara doa, doa dan puasa. Hari Sabtu pukul 17.30 ada ibadah Metanex, remaja dan pemuda di Maestro. Kemudian hari Minggu, minggu depan kita bertemu di ibadah raya, hanya satu kali ibadah gabungan ya, di Solotek atau UKS. Ada informasi tambahan Bapak? Cek. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanggal 28 Januari itu nanti kita ibadahnya gabungan jam 8 pagi di Solotek ya. Nah, tapi itu nanti ibadah akan berlangsung dengan cepat, lalu dilanjutkan dengan perjamuan kasih, kemudian ada Vision Day. Apa itu Vision Day? Di situ nanti akan ada pemaparan apa yang menjadi langkah ke depan GKI MCC di tahun 2024. Ya, jadi mulai dari program-program komisi sampai dengan apa yang akan dilakukan oleh gereja secara umum, secara keseluruhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk selesai setelah perjamuan kasih bisa turut serta di situ. Kalau ada yang mau pulang ya monggo dipersilahkan, tetapi kalau ada yang nanti pengen lanjut, pengen mengetahui lebih banyak, pengen memberikan pandangan, dipersilahkan di hari itu ya, tanggal 28 Januari. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan setiap komisi untuk segera menyusun program. Sudah sebagian sudah masuk ya Mas Adris ya? Sebagian sudah masuk. Nah, tolong segera menyusun program komisi wanita, Alpha Kids atau sekolah minggu, Metanex atau remaja, dan juga oikos-oikos atau kelompok-kelompok sel ini silakan segera membuat program, khususnya program-program yang sifatnya membutuhkan pendanaan. Tanggalnya kapan dipastikan, dananya berapa, nah itu segera dimasukkan, nanti kami akan susun kalendernya 1 tahun itu nanti jangan sampai ada tanggal-tanggal yang tubruan gitu, sehingga ditata sedemikian rupa supaya semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Itu tambahan pengumumannya, selagi tanggal 28 Januari ibadahnya jam 8 gabungan di UKS atau Solotek. Kemudian berikutnya laporan Bapak Ibu, mobil jemaat sudah sah, sudah dibeli, sudah ngandang di tempat saya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, jadi nanti saya, Pak Daniel dan Pak Yoto kita bikin Panther Club, Pak. GKI MCC Panther Family. Panjang banget ya, GKI MCC PF Panther Family. Ya, tapi ini mobil milik gereja. Jadi ini bukan punya saya. Nah, saya perlu laporkan karena ini keuangannya dari jemaat. Jadi saya akan ceritakan dulu alurnya. Ketika kami menggumulkan hal ini adalah salah seorang jemaat tergerak hatinya untuk memberikan uang untuk pengadaan mobil jemputan. Ya, beliau memberikan uang senilai 20 juta. Nah, karena 20 juta akhirnya waktu itu keputusannya adalah Kijang Super. Tapi masalahnya, jadi ketika 20 juta itu ada salah seorang jemaat lagi bilang, "Mbok jangan Kijang, Panther aja sekalian." Tapi kan Panther lebih mahal. Nah, beliau sampaikan sudah nanti kekurangannya saya yang nutup. Pokoknya cari Panther. Nah, nyari Panther harga range-nya di angka 30-an. Nyari Panther harga 30-an yang masih sehat itu kan yang tidak mudah ya Pak ya. Wah, ngel itu kayak mencari jarum di antara tumpuan jerami. Saya itu sampai hampir tiap minggu tuh bukai Facebook untuk nyari Panther ini. Ada yang bagus tapi Miyabi yang gendong ban itu loh Pak, Panther Miyabi. Itu rodanya besar, saya cuma takut nanti kaki-kakinya aja yang nggak terawat gitu loh. Ya saya nggak terlalu paham Panther, cuman saya kan akhirnya membaca-baca gitu ya. Kemudian ada lagi Panther yang seperti ini, yang high grade ini gitu ya, tapi pajak off. Pajak off harus menghidupkan lagi.
Nah puji Tuhan yang ini pajaknya baru, masih Oktober 2028, masih panjang Pak pajaknya Pak. Hanya memang platnya S, Bojonegoro, cukup jauh ya. Itu SAY, say. Mesra loh ini penternya ini, romantis, say gitu ya. Jadi penternya mesra. Nah ini milik gereja, ini milik jemaat, silakan dipergunakan. Andai kata Oikos ada yang membutuhkan transportasi, silakan menghubungi Mas Adris. Adminnya gereja kan Mas Adris. Silakan menghubungi Mas Adris. Ya. Nah kalau untuk penggunaan pelayanan free, yang penting pokoknya silakan nanti kalau emang butuhnya bensin berapa ya silakan diisi saja gitu kan. Pokoknya ini benar-benar untuk penggunaan jemaat. Nah, tapi ada satu lagi yang tadi saya umumkan di ibadah raya, keluarga besar MCC sekiranya mau pinjam mobil ini untuk urusan keluarga daripada rental keluar, saya pikir-pikir ya sudah enggak apa-apa rental punya gereja ini saja, cukup nanti bayar kalau di luar tuh rata-rata kalau nggak salah saya ya, kalau saya nggak salah itu di angka 200-an misalkan. Nah nanti besok ketika rapat umum itu Vision Day kita rumuskan aja sekalian, kita sepakati jemaat tinggal ngasih persembahan kasih berapa, apakah nominalnya 50, 75 atau 100, nanti masuknya ke kas untuk dikelola lagi untuk perawatan mobil ini gitu. Saya pikir itu juga bisa membantu kalau untuk urusan-urusan keluarga daripada nyarter gitu loh. Ini milik gereja, silahkan dipergunakan. Atas namanya juga bukan atas nama saya, atas nama orang Probolinggo ini. Namanya enggak tahu, saya kemarin lupa namanya. Jauh banget Probolinggo Bapak Ibu. Nanti kalau kita memperpanjang, kalau ada yang bisa bantukan Pak nembak atau gimana, karena jauh sekali ini ya. Nanti yang paham seperti itu mungkin bisa tolong dibantu. Ya, kalau untuk pajak yang 1 tahunan itu butuh KTP enggak toh? 1 tahunan itu Pak? Butuh kan ya tetap ya, berarti kan tetap harus minta ke sana kan. Nah itu nembak Pak ya. Nah itu nanti tolong bantu aja Pak. Karena kalau saya kan selama ini ngurus mobil atas nama saya, jadi saya paham gitu ya. Jadi kalau yang bukan atas nama saya enggak tahu. Untuk ngurusnya itu harus minjem KTP, nanti kalau minjem KTP Bojonegoro terlalu jauh, jadi harus bagaimana. Sekali lagi syukur kepada Allah, harga bukanya harga 35, kemudian dia diskon menjadi 34, lalu buat pelayanan pekerjaan Tuhan saya ngenyang lagi, Pak 30 boleh enggak gitu kan. Kalau 30 belum boleh Pak gitu. Ya sudah naik 31. Dia bilang sudah kalau 32 jenengan bawa pulang. Tapi transfer gitu maksudnya. Jangan. Jadi langsung saya transfer hari itu juga sudah. Jadi langsung kemarin dibawa pulang, PR-nya di body Pak. Body Pak Dan. Pak Yoto, Pak Dan kalau punya kenalan bisa benakit. Ini talangnya rotok retak, talang kanan itu rotok retak ya. Sama tahun 93. Mau beli 40 boleh dilepas. Setuju Bapak Ibu ya, kalau mau dibeli ini antik loh Mas Gren. Angel golek bentar. Siapa tahu mau dibeli 40 kan gereja bisa badi 7 juta. Kan kita bisa apa kok 7 juta 17 berarti ya. 18 17 kita bisa cari yang lain ya. Nanti ditawar lagi naik lagi terus. Sampai bisa buat beli gereja nanti. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, high grade 2.300 bukan yang 2.500 kayak punya Pak Daniel. Punya Pak Yoto berapa Pak? 25 juga. Nah ini berarti adiknya ya. Jadi jangan galak-galak Pak ini Pak. Ini 2.300 ya. Silakan dipergunakan Bapak Ibu Saudara. Baik untuk oikos maupun untuk acara-acara keluarga jemaat silakan. Ya, monggo ini milik gereja. Ya, itu saja dan oh ya satu lagi kenapa saya perlu laporkan. Saya intinya supaya semua transparan, terang benderang. Saya selama ini juga kepikiran terus. Dana sudah ada masuk di rekening yang 20 juta itu, tapi kok belum dapat. Tidak mudah. Mbak Asih itu berapa kali ngirim apa namanya ke saya. Mas ini Mas Kijang, Mas ini aja penter. Tapi selalu nggak pas aja gitu loh. Nah kemarin pas saya buka-buka, loh kok ini kok sesuai dengan budget, pajak masih hidup, saya cek kondisinya. Saya udah nyalakan mesinnya cukup lama, Pak, tak pakai muter-muter kemarin, oli tak buka, enggak muncrat-muncrat Pak Yoto. Jadi masih olinya itu tenang gitu loh. Ya saya patokannya itu aja Pak. Nanti yang lain monggo dibantu dicek saja ya mobilnya sebelum saya masukkan bengkel. Rencana kalau nggak Senin, Selasa saya masukkan bengkel untuk dicek semuanya. Sekali lagi puji Tuhan, kemurahan Tuhan, dan saya pikir ini awal yang baik di tahun 2024.
siapa tahu di tahun 2024 juga Tuhan akan tunjukkan tanah yang tepat untuk bisa kita mulai perjuangkan bangun gereja. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bersama-sama akan tutup ibadah kita, bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih untuk kedatangannya, kita ketemu lagi di tanggal 28 Januari ibadah gabungan. Hormat, kemuliaan, pujian kami haturkan di hadapan Tuhan saja. Sebab tanpa Tuhan apalah jadinya kami. Dosa-dosa kami, pelanggaran kesalahan kami diperhitungkan Allah kepada Tuhan Yesus, dan bagi kami itu adalah sebuah anugerah yang melegakan. Dan biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh kami pakai, kami persembahkan, kami baktikan hanya bagi Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa di surga, para pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan pakai kehidupannya lebih luar biasa, dipercaya untuk perkara-perkara yang lebih besar, untuk melayani banyak jiwa, agar semakin banyak jiwa mengenal, mendengar tentang Engkau, dan juga diselamatkan. Terima kasih Bapak, jemaat yang hadir malam hari ini. Kiranya berkat-berkat yang terindah, yang terbaik, teristimewa, kami percaya Tuhan telah curahkan dan siapkan bagi setiap kami semua. Untuk keluarga kami, biarlah berkat Tuhan terus nantiasa menyinari keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, hangat, penuh cinta kasih mesra, di mana keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati dan juga menjadi berkat, seisi rumah tangga kami diselamatkan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, aktivitas kesibukan yang setiap hari kami lakukan untuk penghidupan kami. Berkatilah, kami percaya Allah terlebih rindu memberkati kami, oleh karena itu lewat pekerjaan tangan kami diberkati, dan hasil yang kami peroleh pun dapat kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, memberkati sesama kami. Tuhan berkati setiap kesehatan kami, yang mungkin kurang enak badan, sakit, yang hari ini mungkin tidak hadir. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, beri kesehatan yang prima, untuk dapat beraktivitas kembali, bekerja kembali, dan juga beribadah kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kami serahkan setiap pergumulan kami, permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pintu pertolongan, Tuhan akan membuat kami bisa melewati segala permasalahan kami, dengan kekuatan yang dari Tuhan, di waktu yang tepat kami bisa menyelesaikan dan melewati semuanya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan juga malam hari ini Bapak, kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, berprestasi, jenius di sekolah mereka, baik yang siswa maupun mahasiswa. Kami percaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati dalam pendidikannya. Mereka cerdas, cemerlang, dipakai Tuhan menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Rencana agenda sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai dengan minggu yang akan datang ibadah gabungan. Kami bersyukur untuk mobil transport jemaat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya ini pun kemurahan Tuhan, ini anugerah Tuhan. Biarlah ini semua kami tahbiskan untuk dapat dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, membantu jemaat, dan semuanya ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menjaga, menolong, menyertai sampai di rumah dengan selamat, agar kami dapat berkumpul dengan keluarga kami, sanak saudara kami, dan juga turut membagikan berkat yang kami terima malam hari ini, agar seisi rumah kami turut mendengarkan kesaksian akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami bersama-sama akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, kesetiaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga damai sejahtera, persekutuan daripada Allah kita, Allah Roh Kudus, senantiasa termaterai, tercurah dalam setiap hati kita mulai malam hari ini, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa pengharapan kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besar